Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, sepasang suami istri terlibat dalam pertengkaran yang hebat. Keduanya tak ada yang mau mengalah. Padahal sang suami sudah lama bersabar dengan perilaku istrinya yang menurutnya kerap membuatnya merasa malu. Lama-kelamaan, kesabarannya pun mulai habis. Ya sudah, kita cerai saja. Ayo kita ke pengadilan, ajaknya. Mereka pun berangkat ke kantor pengadilan. Namun sesampainya di sana, hakim ternyata sedang berada di luar kota. Sebagai penggantinya, baginda raja menunjuk Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Abu Nawas pun bertanya kepada sang suami, "Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu?" Pria itu pun menjawab dengan tegas, "Ya, saya sudah yakin Tuan Abu." Abu Nawas sebagai orang yang bijak mencoba menasihati mereka. "Coba pikir baik-baik terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kamu menyesal karena sudah menceraikan istrimu." Namun si suami tak bergeming. "Tidak Tuan Abu, saya sudah tak kuat lagi dengan perilaku istriku yang selalu membuat saya merasa malu." Abu Nawas pun penasaran dan bertanya, "Memangnya apa yang dilakukan istrimu?" Lelaki itu pun mengeluh, "Begini Tuan Abu, tiap malam dia selalu mendatangi kedai tua Tuan. Padahal saya sudah melarangnya, tapi dia tidak pernah mau mendengar Tuan." "Oh begitu rupanya. Kalau memang begitu keputusanmu sudah tepat. Istri seperti itu memang tidak baik dan tidak pantas untuk dipertahankan," kata Abu Nawas tanpa setuju. Lalu Abu Nawas pun menoleh ke arah sang istri. "Nah, kamu ini sudah beruntung punya suami yang baik seperti dia. Kenapa kamu masih nekat ke kedai tua tiap malam? Padahal suamimu kan sudah melarang. Apa yang membuatmu begitu keras kepala?" tanya Abu Nawas penasaran. Si wanita itu pun menjawab dengan nada tenang, "Masalahnya bukan ada pada saya Tuan Abu, tapi pada suami saya." "Maksudmu bagaimana? Jangan membuatku bingung. Coba jelaskan lebih jelas lagi," pinta Abu Nawas. "Begini Tuan Abu," jelas sang istri. "Saya ke kedai tua itu untuk menyuruh suami saya pulang Tuan. Dia hampir tiap malam mabuk-mabukan di sana dengan kawan-kawannya. Dan dia menganggap tindakan saya itu mempermalukannya di hadapan teman-temannya." Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas tak bisa menahan tawa. "Sialan, kukira istrimu yang tidak baik. Ternyata kamunya sendiri yang kurang ajar," kata Abu Nawas sambil geleng-geleng kepala. Dan akhirnya sesuai keputusan mereka, pasangan itu pun resmi bercerai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari tersebar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berbondong-bondong datang membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap mendapatkan rezeki yang berlimpah. Namun Abu Nawas merasa ada yang janggal. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah terdengar kabarnya, pikirnya. Karena merasa penasaran, Abu Nawas pun memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut bersama beberapa warga yang juga mulai curiga. Mereka membawa lentera sebagai penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan di sekitar makam. Setelah mengamati dengan seksama, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ini benar-benar mencurigakan, pikir Abu Nawas. Ia pun menyusun rencana untuk membongkar rahasia makam itu di depan para warga. Dan esok harinya Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, semalam saya mendapatkan wangsit. Saya merasa bahwa penghuni makam ini dapat berbicara kepada kita. Tapi kita harus menggali sedikit tanah di sini." Warga desa yang penasaran pun mulai riuh. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kamu mendengar suaranya?" tanya mereka dengan penuh antusias.
Abu Nawas mengangguk tampak sangat meyakinkan. Tentu saja, tapi kita harus tetap hening dan hormat. Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam tersebut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalam makam itu hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tak ada jenazah atau tanda-tanda makam yang nyata. Warga yang melihatnya pun terkejut dan mulai saling berbisik. Seorang warga berteriak, "Ini hanya makam palsu. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Kita sudah ditipu." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Begini saudara-saudara, orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keberuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu, lalu tertawa menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan sejak hari itu, mereka tak lagi mudah percaya pada cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu dibiarkan terbengkelai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pun pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu namun penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di pasar. Abu Nawas langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam yang kemudian diletakkan di punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas pada keledainya sambil menuntunnya berjalan pulang. Di tengah perjalanan, keledai yang lelah merasakan beban garam yang begitu berat, ditambah lagi dengan terik matahari yang begitu menyengat. Baik Abu Nawas maupun keledainya basah oleh keringat. Mereka memutuskan beristirahat sebentar di pinggiran sungai. Keledai yang tak kuat menahan panas segera menjeburkan diri ke sungai untuk berendam. Tanpa disadari, air sungai melarutkan garam di karungnya, sehingga ketika keledai naik ke daratan, beban di punggungnya terasa jauh lebih ringan. Melihat karung garamnya yang sudah kosong, Abu Nawas pun merasa kesal. "Dasar keledai bodoh, garamku habis semua," omelnya. Akhirnya Abu Nawas terpaksa pulang tanpa membawa garam. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam lagi. Sama seperti kemarin, karung garam diletakkan di punggung si keledai. Dalam perjalanan pulang, keledai teringat sungai di depan. Sesampainya di tepi sungai, ia dengan sengaja kembali menjeburkan diri agar bebannya menjadi ringan. Begitu garam larut dan karung menjadi kosong, keledai pun melangkah dengan ringan sambil tersenyum puas. Abu Nawas melihat hal ini dan menjadi sangat marah. "Dasar keledai malas," serunya. Dan ia pun lagi-lagi pulang tanpa membawa garam. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya. Namun kali ini ia membeli sekarung kapas, bukan garam. Keledai yang berjalan sambil membawa kapas merasa beban di punggungnya sangat ringan. Tapi keledai itu ingin melakukan hal yang sama seperti kemarin agar bebannya menjadi lebih ringan. Dan benar saja, begitu mereka sampai di sungai, keledai itu langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Karung kapas di punggungnya malah menyerap air dan menjadi berat sekali. Keledai pun harus berjalan sempoyongan dengan beban yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Sambil tertawa, Abu Nawas pun berkata dalam hati, "Rasain kamu, dasar keledai malas." Dan di hari berikutnya, ketika Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli sekarung garam, dan kali ini keledai tak berani menceburkan diri ke sungai. Ia takut bebannya menjadi bertambah berat seperti yang terjadi kemarin. Alhasil, Abu Nawas pun berhasil membawa pulang sekarung garamnya dengan aman. Dan sejak saat itu, si keledai belajar untuk tidak sembarangan menceburkan diri ke sungai saat membawa barang. Sementara Abu Nawas dengan penuh tawa merasa puas telah memberikan pelajaran yang berharga kepada keledainya. Kisah selanjutnya.
Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi, siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarga. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asyiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. Gila Abu Nawas. Kebetulan, akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum, pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. Kamu yakin dengan yang kamu lihat? Tanya Tuan Hakim. Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah, balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim, kata komandan prajurit. Memangnya ada apa? Tanya Abu Nawas heran. Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan, jawab komandan prajurit. Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan, tanya Abu Nawas semakin bingung. Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, ditanya kok malah bengong. Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali. Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa itu ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka, tutur Tuan Hakim. Iya, saya tahu Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, timpal Abu Jahil. Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan, kata Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal cerdiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa.
Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Ya, coba lihat. Saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat, Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama, ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi juga bukan hanya sekali dua kali, candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas, sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Setelah sebelumnya Abu Nawas diajari tentang etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Kini, Abu Nawas juga membuat seorang petapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si petapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata pertapa suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu seorang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si petapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si petapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar, balas petapa suci. Abu Nawas selalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas. Itu nggak sopan dan nggak beretika, tutur si pertapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Nah, makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab si pertapa suci. Memang gimana caranya Tuan?
Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piringnya si pertapa suci. Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silakan dimakan, ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal?" Celetuk Abu Nawas. Menyadari dirinya masuk perangkap Abu Nawas, si pertapa suci itu hanya bisa diam, tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan?" Tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, tentu aku akan memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu, aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab si pertapa suci. "Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan," balas Abu Nawas. "Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar si pertapa suci tak terima. "Jelas saja itu salah Tuan. Harusnya Anda teliti dulu apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun, itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja mengumumkan perlombaan melukis untuk semua lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dengan hadiah utama nggak main-main, 10.000 dinar. Seluruh penduduk sangat antusias mendaftar, termasuk Abu Nawas. Setelah perlombaan berlangsung, ternyata Abu Nawas yang keluar sebagai juara. Baginda Raja terkejut. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak memiliki keahlian dalam melukis. Namun ketika melihat hasil karyanya, Baginda Raja benar-benar terpana. "Luar biasa, lukisanmu indah sekali Abu Nawas," puji Baginda Raja. Dan keesokan harinya Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menerima hadiahnya. Namun ternyata Baginda Raja mempunyai rencana usil untuk menguji Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sebelum kamu menerima hadiahmu, aku punya tawaran," ujar Baginda Raja. "Tawaran apa Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku menantangmu untuk melukisku Abu Nawas. Kalau hasilnya bagus, hadiahnya akan kugandakan. Tapi ingat, kalau aku bilang lukisanmu jelek, kamu akan kehilangan hadiahmu dan juga kamu akan dihukum," terang Baginda Raja. Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Dalam hati ia berkata, "Ini pasti jebakan. Sebagus apapun lukisanku, pasti akan dibilang jelek oleh Baginda Raja." Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah Paduka, saya terima tantangan ini. Tapi saya punya satu permintaan Paduka." "Apa permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Jika lukisanku selesai, aku ingin para menteri istana melihat dan menilainya juga Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dalam hati. Abu Nawas pasti kalah. Para menteri tentu akan mendukung keputusanku. Maka dimulailah tantangan itu. Abu Nawas pun mempersiapkan alat-alat lukisnya.
Sementara itu, Baginda Raja duduk di singgah sananya dengan menggunakan jubah kebesaran. Setelah 1 jam berlalu, Abu Nawas pun menyelesaikan lukisannya dan menyerahkannya kepada Baginda Raja. Ketika Baginda Raja melihat lukisan itu, ia langsung emosi. Lukisan itu menggambarkan dirinya tanpa busana dan perutnya yang buncit sangat jelas terlihat. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, berani-beraninya kamu melecehkanku," bentak Baginda Raja. "Maaf Paduka, tapi ini adalah lukisan terindah dan paling jujur yang pernah saya buat," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Indah dari mana? Jujur apanya?" "Paduka, bukankah kelak di hari kiamat semua orang akan telanjang tanpa jubah kebesaran dan hanya amal perbuatannya yang akan diperhitungkan? Mungkin di dunia ini Paduka bisa marah kepada saya, tetapi apakah Paduka bisa marah kepada Tuhan ketika saat itu tiba?" kata Abu Nawas menjelaskan. "Paduka, kemuliaan seseorang tidak terletak pada jubah atau kedudukannya, tetapi pada ketakwaannya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada sesama." Mendengar penjelasan Abu Nawas, amarah Baginda Raja perlahan mereda. Ia terdiam dan tersadar akan kebodohannya. "Kamu benar Abu Nawas. Lukisanmu mungkin tampak kurang ajar, tapi justru menyadarkanku." "Oh iya Paduka," kata Abu Nawas tersenyum nakal. "Bagaimana dengan permintaanku untuk menunjukkan lukisan ini kepada para menteri istana?" Baginda Raja pun terkekeh. "Tidak perlu, hadiahmu akan kugandakan karena kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan cemerlang." Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil keluar dari jebakan Baginda Raja dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas kedatangan tetangga baru, seorang ulama yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Kehadiran sang ulama selalu diundang dalam pengajian untuk memberikan ceramah. Namun satu hal yang membuat Abu Nawas tidak nyaman, sang ulama ini sering ikut campur dalam urusan pribadinya dan kadang-kadang mengganggu kesenangan-kesenangan kecilnya. Hingga suatu hari, Abu Nawas tengah berkumpul dengan kawan-kawannya di rumah, bersendau gurau dengan tawa yang terdengar cukup keras. Mendengar suara tersebut, sang ulama mendatangi rumah Abu Nawas. "Kalian ini orang-orang yang merugi. Waktu kalian habiskan hanya untuk bersendau gurau dan hal-hal yang tak berguna seperti ini," kata sang ulama dengan suara tegas. Abu Nawas yang sudah lama menahan kesabarannya akhirnya merespon. "Hei kawan, bukankah dunia ini memang hanya permainan dan senda gurau? Di mana salahnya?" Ulama itu pun menggelengkan kepalanya. "Tidakkah kalian menginginkan surga? Kalau iya, tinggalkan kesenangan duniawi dan perbanyaklah ibadah siang dan malam." "Oh, jadi kalau ingin masuk surga, aku harus menjadi seperti dirimu?" tanya Abu Nawas. Sang ulama pun mengangguk penuh keyakinan. Mendengar itu, Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, "Wah, kalau begitu kamu saja yang mengejar surga, dan aku biarkan diriku menikmati dunia ini dengan segala suka dukanya." Mendengar jawaban ini, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa. Sementara sang ulama pun tersinggung. Ia berkata dengan tegas, "Tahukah kalian, surga tidak akan diisi oleh orang-orang seperti kalian. Surga hanya untuk mereka yang tekun beribadah, bukan orang-orang yang tak peduli dengan keutamaan ibadah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Kamu salah kawan. Justru surga akan diisi oleh mereka yang tidak terlalu menginginkannya." Sang ulama pun tersentak. "Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan kamu," bentaknya. Abu Nawas menjawab, "Aku bicara sebenarnya kawan. Ketahuilah, orang yang akan masuk surga adalah mereka yang tulus dalam beribadah, tanpa mengharapkan balasan apapun, apalagi pujian. Mereka yang berbuat kebaikan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan adalah yang akan memasuki surga." Mendengar penjelasan ini, sang ulama pun terdiam. Wajahnya mendadak pucat karena malu. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa lagi.
Dan tentu ini adalah jawaban ngaconya Abu Nawas. Tapi iya juga ya, sampai sang ulama pun pucat mukanya. Kisah selanjutnya. Di tengah malam, Baginda Raja tiba-tiba terganggu oleh sekawanan nyamuk saat sedang duduk di taman istana. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Begitu tiba, Baginda Raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kamu kan terkenal pintar dan bijaksana. Coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga memahami betapa jengkelnya Baginda Raja kepada nyamuk-nyamuk itu. Sambil menatap Baginda Raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda, Paduka." Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk, memberikan isyarat agar Abu Nawas untuk melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu, Paduka. Tapi izinkan hamba bertanya, mengapa Paduka sangat terganggu oleh nyamuk?" Baginda Raja menjawab dengan nada kesal, "Mereka membuatku gatal dan tidak nyaman, Abu Nawas. Mereka terus menggigit, padahal bentuknya kecil dan tak berdaya." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Nah, itu dia, Paduka. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dibuat kesal oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, Paduka punya pasukan besar, istana megah dan segala kekayaan, tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat Paduka merasa tak nyaman." Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius. "Benar sekali, Paduka. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti nyamuk diciptakan untuk menyadarkan kita bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi pula, nyamuk juga mengajarkan kesabaran, Paduka. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita ini masih manusia biasa." Baginda Raja yang masih belum puas bertanya lagi, "Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan bersabar? Nyamuk ini hanya menyebalkan." Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar dan menjawab, "Baiklah, Paduka. Jika Paduka ingin melihat kegunaan lain dari nyamuk, coba pikirkan begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk mengeluh dan mencari hiburan saat tidak ada lagi yang bisa kita bahas." Baginda Raja tidak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lebar. "Benar sekali, Paduka yang mulia. Karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Dan lagi pula tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal, Paduka?" Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. "Abu Nawas, kamu selalu punya cara untuk mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tak kehabisan bahan pembicaraan." Abu Nawas pun tersenyum puas, dan sekali lagi ia berhasil membuat Baginda Raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain, dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun senang bukan main. "Terima kasih Parubaya Mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya, supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain." Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah.
"Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. "Emang orang gak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini. Dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuwas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi.
Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak, yang menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Syaid al-Qattan, dan Ashar bin Sa'ad as-Saman. Serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab al-Ashadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo, pedofil, dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master, yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita, dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga.
Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun, aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertobat, dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku, ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria, tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka.
Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi, pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. "Wah, mahal sekali tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu tuan," kata Abu Nawas berpura-pura memelas. Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. "Kalau begitu berapa yang bisa kau bayarkan?" tanyanya. 5 dinar tuan. "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu." Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar." Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal, kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan. Aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mencari kayu bakar di hutan. Saat berjalan, ia melihat sesuatu yang panjang dan melingkar di tengah jalan. "Apa itu ular?" pikirnya. Tapi setelah diperhatikan, ternyata hanya seutas tali sepanjang 10 meter. "Lumayan, bisa dimanfaatkan," kata Abu Nawas sambil mengambil tali tersebut. Dan ternyata benar, tali itu langsung berguna karena ia bisa mengikat kayu yang berhasil ia kumpulkan. "Tali ini membawa keberuntungan, untung saja aku yang menemukannya," gumam Abu Nawas dengan senang. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali pergi ke hutan dengan tali ajaibnya. Dalam perjalanan, ia melewati pemukiman warga yang tampak panik berkerumun di sekitaran sumur. "Ada apa ini?"
Tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjelaskan, ada orang terjebur ke dalam sumur, Tuan, dan kami bingung bagaimana cara menolongnya. Oh, serahkan saja padaku, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan tali ajaibnya. Ia mengulurkan talinya ke dalam sumur dan berteriak, "Hei kawan, raih tali ini dan ikatkan ke tubuhmu." Setelah orang di dalam sumur mengikat tali itu, Abu Nawas dan warga menariknya hingga ia berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun. Tidak kusangka, tali ini bukan cuma membawa keberuntungan, tapi juga keajaiban, gumam Abu Nawas dengan kagum. Dan beberapa hari kemudian, Abu Jahil sedang naik ke sebuah pohon tinggi untuk mencari buah. Tapi saat ingin turun, ia bingung. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu merasa akan jatuh. Akhirnya, karena panik, Abu Jahil pun mulai berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah. Kebetulan Abu Nawas sedang lewat, dan dengan percaya diri ia berkata, "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu dengan tali ajaibku." Abu Nawas pun melemparkan talinya ke arah Abu Jahil dan berkata, "Ikat tali ini ke tubuhmu Abu Jahil, aku akan menarikmu turun." Abu Jahil yang sudah putus asa langsung mengikuti instruksi Abu Nawas. Dengan hati berdebar ia bertanya, "Kamu yakin cara ini berhasil?" "Percayalah padaku Abu Jahil, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan berhasil," jawab Abu Nawas penuh keyakinan. Setelah Abu Jahil selesai mengikat tali, Abu Nawas langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi alih-alih turun dengan selamat, Abu Jahil justru terjun bebas dari pohon dan jatuh ke tanah dengan bunyi dung. Semua orang yang melihat kejadian itu terperanjat dan berteriak, "Abu Nawas, lihat apa yang kau lakukan. Abu Jahil jadi terluka." Dengan polosnya Abu Nawas pun menjawab, "Loh, aku pernah menolong orang dengan cara yang sama dan dia selamat tanpa terluka sedikit pun." Mendengar hal itu mereka bertanya, "Di pohon mana kamu menolong orang tersebut?" Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum, "Oh, bukan di pohon, tapi ketika orang itu terjebur dalam sumur." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang polos namun konyol, semua orang hanya bisa menepuk jidat sambil tertawa geli. Di sebuah kota yang indah dan ramai, orang-orang datang untuk berlibur. Bahkan ada yang menginap hingga beberapa hari karena betah dengan suasananya. Berita tentang kota ini sampai juga ke telinga istri Abu Nawas. "Suamiku, aku ingin berlibur ke sana. Kapan kamu akan mengajakku?" tanyanya penuh harap. Abu Nawas pun menghela nafas lalu menjawab, "Maafkan aku istriku. Untuk saat ini aku belum bisa memenuhi keinginanmu. Insya Allah nanti kalau aku punya uang kita akan berlibur ke kota itu." Namun rupanya keinginan sang istri untuk pergi sangat besar sehingga membuat Abu Nawas terus kepikiran. Suatu hari kabar baik datang saat Baginda Raja memanggilnya ke istana. Sebelum berangkat, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hari ini aku mendapat tugas dari Baginda Raja. Kalau aku mendapat hadiah uang, kita akan berlibur ke kota wisata itu istriku." Istrinya pun tersenyum dengan senang. Dan benar saja, sesampainya di istana, Abu Nawas menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja dengan mudah. Baginda Raja yang merasa puas menghadiahkannya sejumlah uang. Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan dengan uang ini?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah saya akan mengajak istri saya berlibur ke kota wisata Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus itu, kalau bisa menginaplah di sana. Malam hari di kota itu sangat menakjubkan Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun merespon, "Ya pengennya sih begitu Paduka, tapi uangnya tidak cukup." Mendengar hal itu Baginda Raja pun tersenyum dan berkata, "Gak usah khawatir Abu Nawas, uang ini simpan untuk kebutuhanmu. Soal liburan, aku yang akan menanggung semuanya." Abu Nawas pun terharu dan mengucapkan terima kasih penuh syukur. Dan keesokan harinya, Abu Nawas memberitahukan kabar baik itu kepada istrinya. "Kita akan berangkat lusa istriku," kata Abu Nawas.
Sang istri pun tak sabar menunggu hari keberangkatan. Namun di hari yang sama mereka mendengar kabar duka bahwa istri Abu Jahil telah meninggal dunia. Abu Nawas pun menjadi bimbang. Jika ia tetap pergi liburan, para warga bisa saja menilai dirinya tidak peduli pada sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun berkata, "Kamu pergilah dulu istriku, aku akan menyusul. Aku harus menghadiri pemakaman istri Abu Jahil." Istrinya pun setuju dan berangkat lebih dulu. Namun setelah seminggu Abu Nawas belum juga datang, membuat sang istri pun gelisah. Ia mengirim surat meminta Abu Nawas untuk segera menyusul, tetapi lupa menuliskan namanya sebagai pengirim surat. Dan keesokan harinya seorang kurir datang ke rumah Abu Jahil yang masih berduka. "Tuan, ini ada surat untuk Anda," ujar sang kurir. Abu Jahil menerima surat itu dan membacanya. Tulisannya berbunyi, "Wahai suamiku tercinta, alhamdulillah aku sudah sampai. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk kedatanganmu besok." Mendadak wajah Abu Jahil menjadi pucat. Ia mengira surat itu dari almarhum istrinya, seolah-olah sang istri menunggunya di alam baka. Abu Jahil pun langsung ketakutan, pingsan seketika. Dan tak lama kemudian Abu Nawas dan beberapa teman lainnya datang untuk melihat kondisi Abu Jahil. Mereka terkejut menemukan Abu Jahil terbaring di lantai dengan surat di tangannya. Setelah membacanya, Abu Nawas pun tertawa. "Astaga, ini surat dari istriku. Pantas saja Abu Jahil pingsan. Dia mengira surat ini dari istrinya yang sudah tiada." Teman-teman yang tadinya khawatir ikut terbahak-bahak, dan suasana yang tadinya duka berubah menjadi penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia nggak punya makanan. Dan ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Ya Abu Nawas, apa kabar? Silahkan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kamu bawa itu? Gak perlu repot-repot begitulah Abu Nawas," tanya kawannya melanjutkan. "Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Ya memang sih dari kemarin aku belum makan. Alhamdulillah kamu datang membawa makanan," balas kawannya penuh bahagia. "Duduknya di teras depan rumah aja yuk, biar enak ngobrolnya," kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong kenapa kamu gak kerja? Biar kamu punya penghidupan yang lebih layak gitu loh. Mau kamu terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Udah kecil, sempit, gelap lagi," tutur Abu Nawas. "Ya bukannya aku gak mau kerja Abu Nawas. Aku tuh udah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkannya," sahut kawannya. "Nah kebetulan, aku ada kawan yang lagi butuh tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya," kata Abu Nawas. "Wah ya maulah Abu Nawas, kapan kita ke sana? Dan kira-kira kerjanya nanti ngapain Abu Nawas?" tanya kawannya. "Kerjanya nanti menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen. Jadi sekalian kamu bantu dia menjual hasil kurmanya," jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan itu, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah untuk diantar ke pemakaman. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan itu. Di dalam tangisannya ia terus-menerus menjerit,
Suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kamu pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api, dan tanpa makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Aku tak tega melepaskanmu. Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat masuk kawan, kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela dengan rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa, Abu Nawas? Kamu jangan membuatku takut begitu tanya kawannya. "Apa kamu gak dengar tadi? Si wanita itu sedang ngomongin rumahmu. Sepertinya mereka akan membawa jenazah itu ke dalam rumahmu. Makanya aku suruh kamu tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu liang kubur, bukan rumahku," timpal kawannya dengan polos. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Lagian apa yang dikatakan wanita itu persis seperti ciri-ciri rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kamu Abu Nawas, aku kira kamu sungguhan. Malah cuma ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka,"
Ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan? Tanya baginda raja. Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana Paduka, ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, baginda raja dan para menterinya terkejut. Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas? Tanya salah satu menteri penasaran. Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri, jawab Abu Nawas. Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, ucap baginda raja. Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka, balas Abu Nawas. Karena penasaran, baginda raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar. Teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, baginda raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, baginda raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka.